Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Renita Kurnia Fitri, NPM 216910619, kelas 1C PGSD Universitas Islam Riau. Dengan dosen pengampu, Dr. Hajah Tengkuritawati Eskar MPD yang saya hormati. Baiklah, pada video ini saya akan membawakan materi yang berjudul Hakikat Kaidah Arab Melayu dengan mata kuliah muatan lokal. Hakikat Kaidah. Pelajaran bahasa Indonesia mengambil istilah grammar untuk mengkaji struktur bahasa karena menggunakan media huruf Latin. Istilah tata tulis Latin ini juga dipakai untuk kajian kaidah aksara Arab Melayu. Tentu saja tidak akan mengena karena bentuk dan cara tulisannya sudah jauh berbeda. Struktur huruf Latin sudah dipakem dengan grammar, sedangkan penulisan huruf Arab telah dipakem dengan nahwu sarf. Sayangnya, entah gagap atau latah, banyak orang yang menobatkan dirinya sebagai tokoh Arab Melayu, sehingga mereka berani menelurkan pemikiran guna penyelarasaan ejaan bahasa Arab. Secara tegas dapat dikatakan bahwa Arab Melayu tidak mengenal istilah konsonan dan vokal. Penyelarasan kaidah tulis baca Arab Melayu saat ini belum dilakukan sepenuhnya karena para pengkajinya tidak ahli bahasa Arab. Sementara untuk memahami struktur aksara Arab tidak bisa kalau hanya melalui kamus saja. Harus perlu ilmu tambahan yaitu nahwu, sarf, balaghah, ma'aniyah, bayan, dan sebagainya. Pada abad ke-19, Raja Ali Haji menulis Bustan Al-Ka'atibin melalui pendekatan nahwu sarf karena huruf Melayu menggunakan bahasa Arab dan struktur tata bahasanya juga sama. Pada tahun 1990-an, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia merampungkan penyusunan ejaan Jawi yang disempurnakan EJYD melalui struktur kajian Latin. Pada akhirnya, EJYD menyebar ke seluruh rantau Melayu hingga meracuni pikiran peneliti modern untuk mengkaji huruf Arab melalui struktur tata grammar. Berbeda halnya dengan di Riau. Kejadiannya lebih hebat lagi. Setelah mendapat inspirasi dari EJYD, Riau kemudian membentuk tim penetapan kaidah pada tahun 1995 yang disponsori pemerintahan Provinsi Riau. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2010 melalui Biro Kesra Sekda Provinsi Riau. Hasilnya sungguh mengejutkan karena kaidah ala Riau itu akhirnya rampung, tapi hanya dapat dibaca oleh orang Riau saja, dan itu pun hanya bagi tim penyusunnya saja. Huruf Arab Melayu. Perlambangan huruf Arab Melayu berbentuk huruf Arab. Setiap huruf, walau merupakan huruf tambahan untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, harus tetap merujuk pada rujukan utama, yakni huruf Arab. Arab Melayu terdiri dari 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, huruf hijaiyah. Menurut Ibnu Khaldun dalam Tarik Adab Al-Lughah, Sejarah Peradaban Bahasa Arab, ketetapan huruf-huruf ini berlangsung selama 5 periode, yaitu yang pertama, masa jahiliyah. Bermula pada 150 tahun sebelum Islam, sekitar 480 Masehi, dan berakhir pada saat lahirnya Islam. Pada masa ini belum ada titik untuk membedakan antara huruf ta, ba, dan sebagainya. Yang kedua, masa Islam. Sejak lahir Islam hingga muncul Bani Umayyah 41 Hijriah atau 661 Masehi, pada periode ini mulai menggunakan titik pada huruf. Yang C, masa Bani Umayyah 661 hingga 705 Masehi. Pengembangan ilmu tata bahasa Arab mencakup nahwu, sarf, balaghah, matik, serta penjelasan jenis huruf atau disebut dengan font. Yang keempat, dinasti Turki Utsmani. Bermula jatuhnya Baghdad dan berakhir pada tahun 1220 Hijriah atau 1804 Hijriah. Pada masa ini, Khalil bin Ahmad Al-Farihidi meletakkan dasar penulisan tanda baca, fathah, kasroh, damah, tanwin, dan sebagainya. Yang terakhir, periode akhir,
diusung Muhammad Ali Pasha di Mesir pada tahun 1220 Hijriah melakukan penetapan jenis huruf untuk keperluan koran, surat, poster, kantor, sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan ketetapan di atas, maka dibentuk nama dan jumlah huruf hijaiyah sebagai berikut, yang dapat kita lihat di bawah ini: alif, ba, jim, dal, dan sebagainya. Huruf Arab dikenal sebagai huruf abjad karena urutan hurufnya adalah alif, ba, dan dal. Yang kedua, huruf elah atau disebut juga ilah. Secara nomografi atau disebut juga nama huruf, semua huruf elah disebut alif. Huruf elah berfungsi untuk menegaskan bunyi a, i, u, serta bunyi diftong. Dalam penulisan bahasa Melayu, huruf elah berpesan untuk membantu bunyi vokal e dan o. Yang dapat kita lihat gambar di bawah ini ada alif, waw, dan ya. Menurut pakar bahasa Arab, huruf elah bukan bagian huruf hijaiyah, melainkan hanya sebuah tanda. Dalam ilmu tajwid disebut mad atau disebut juga tanda panjang pendek. Dan dalam pelajaran bahasa Arab Melayu, saat ini disebut huruf saksi. Yang ketiga, huruf Melayu. Huruf-huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi huruf yang tidak dimiliki di dalam hijaiyah. Pengembangan huruf Melayu ini merujuk pada Turki Utsmani sebagai pemicu utama bagi Kesultanan Islam sedunia dan hasil konvensi huruf atau bahasa Persia. Sayangnya tidak tercatat dalam sejarah. Adapun huruf Melayu yang dimaksud adalah yang dapat kita lihat di bawah ini: c, p, g, nge, nye. Selanjutnya, ketetapan huruf kaf dan g. Penetapan kaidah Arab Melayu pada abad ke-19 Masehi oleh Raja Ali Haji dilakukan pada masa yang sama dengan penetapan tata tulis baca bahasa Arab periode akhir di Mesir. Bentuk huruf Arab yang kita kenal saat ini berpedoman pada ketetapan periode akhir tersebut. Beberapa ketetapan yang dicapai itu antara lain: yang pertama, pembedaan bentuk rumah huruf fa dan kaf. Yang kedua, pembedaan bentuk rumah huruf ba, ta, tha dengan huruf nun. Yang terakhir, penetapan bentuk rumah huruf kaf. Selanjutnya, reposisi fungsi dan kedudukan hamzah. Menurut KBBI, hamzah adalah huruf yang melambangkan bunyi hambat glotal atau bercelah dengan ortografis atau ejaan yang tepat. Penulisan Arab artinya bahwa huruf hamzah berfungsi sebagai penanda bunyi seperti halnya tanda koma atas yang dalam EYD melambangkan huruf bunyi ain. Hamzah adalah huruf hijaiyah yang pokok dan tidak elastis seperti halnya huruf ilah atau elah. Hamzah bukanlah huruf bantu bunyi diftong. Walau apapun alasannya, hamzah dapat menentukan bunyi dirinya sendiri dan juga menentukan bunyi huruf sebelumnya. Dapat kita lihat di bawah gambar ini bunyi-bunyi yang dimaksud tersebut. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui guru dalam mengajarkan bagian ini sebagai berikut. Yang pertama, huruf hamzah dapat mempertegas bunyi i dan a di awal kata seperti istana, ikat, anjungan, akur. Jadi penambahan huruf ya setelah huruf alif untuk memunculkan bunyi vokal i sudah dipergunakan lagi, seperti yang kita dapat lihat di bawah ini. Selanjutnya, yang kedua, huruf hamzah tunggal dan hamzah dengan rumah huruf ya atau waw tidak bisa berada di awal kata, seperti ikan, itik, aman, dan ular. Tulisan seperti ini di atas tidak dibenarkan, karena yang benar adalah yang di bawah ini. Yang ketiga, penulisan huruf hamzah berumah waw adalah untuk kata yang mengandung bunyi u. Begitu juga dengan huruf hamzah dengan rumah ya yang mengandung bunyi i seperti sa'il, malaikat, mas'ul, dan mukmin. Peletakan huruf hamzah yang berumah huruf waw dan ya ini dimulai dari huruf kedua dan seterusnya. Yang harus diketahui, huruf hamzah harus berbunyi tegas dan jelas serta tidak bisa dikalahkan oleh bunyi huruf lainnya.
Kata dasar dengan huruf ilah. Kata yang mengandung bunyi dasar huruf ilah, yaitu waw dan ya, dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama bentuk biasa dan yang kedua bentuk diftong. Bentuk biasa merupakan bentuk kata yang menggunakan huruf waw dan ya sebagai bunyi kata. Bentuk yang kedua, diftong, disebut juga dengan lunak, dalam ilmu tajwid disebut layin, yakni bunyi kata yang dilembutkan. Cara penulisannya adalah dengan membuang satu ilah, waw dan ya apabila bertemu dengan huruf yang sama pada suku kata yang berbeda di dalamnya kata yang sama. Selanjutnya, kata dasar bunyi ka. Penulisan kata yang berbunyi akhir ka cenderung ditulis dengan kaf. Baik di naskah lama, tidak semua kata maupun dalam terbitan terbaru. Maka perlu dilakukan kajian melalui analisa dan perbandingan dari pakem serta ketetapan-ketetapan yang telah ada. Yang pertama, ulasan Raja Ali Haji menyusun Bustan Al-Katibin dengan kitab pengetahuan bahasa yang membahas tentang ketatabahasaan dan tulis baca bahasa Melayu secara tuntas dan menyeluruh. Yang kedua, transliterasi Herman van de Walt, Residen Riau, berupaya untuk memperbaiki dan menetapkan bahasa baku di wilayah Nederland-Indisch bersama sahabatnya karibnya, Raja Ali Haji di Tanjung Pinang. Yang ketiga, analisa berdasarkan awalan dan akhiran. Upaya ini ditempuh sebagai langkah pertandingan secara menyeluruh dan bersifat objektif. Analisa ini dilakukan dengan menambahkan awalan dan akhiran pada setiap kata. Selanjutnya, siapa pembuat hukum Darlung? Banyak hukum dan ketetapan aneh dalam kaidah tulis baca Arab Melayu yang menyebar di Nusantara. Satu di antaranya adalah hukum Darlung, alias keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ra, lam, waw, dan ngeh. Dinyatakan bahwa apabila sebuah kata bersuku kata dua berbunyi a sampai a mengandung salah satu huruf Darlung pada suku kata kedua, maka suku kata kedua diberi saksi huruf alif. Yang pertama, menurut kaidah Arab, tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ra, dan lam, karena ketiganya adalah huruf hijaiyah dan tidak ada keharusan untuk menambahkan alif sesudahnya. Yang kedua, keistimewaan hanya ada pada huruf waw, karena pada dalam huruf ilah dan huruf ilah yang lain atau yang ya juga mendapat perlakuan istimewa sebagai huruf waw. Yang terakhir, akan halnya huruf ngeh adalah huruf Melayu yang mengikuti bentuk rumah huruf ain yang merupakan huruf hijaiyah serta bukan huruf istimewa dan tidak ada keharusan untuk menambahkan alif sesudahnya. Baiklah, ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.